Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Sarifudin dari kelas MJ 101, nomor induk mahasiswa 230201010207. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, tugas yang diberikan oleh Ibu Pustika Ayuning selaku dosen pembimbing akuntansi 1. Ya. Presentasi ini sebagai bagian dari ujian akhir semester tahun ajaran 2024-2025. Baik, pada tugas sebelumnya eh, terdapat soal tentang transaksi di Big Boss Bengkel. Em, Kita lihat soalnya itu adalah sebagai berikut, ya. Jadi ada beberapa transaksi selama bulan Januari 2023 eh, di bengkel Tuan Abdullah yang dinamakan Big Boss, ya. Di situ kita diminta untuk susun transaksi-transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi menggunakan lembar kertas kerja, ya. Nah, di situ ada contohnya. Eh, Maka kita susun persamaan akuntansinya dengan menggunakan kertas lembar yang eh, disediakan, ya, seperti contoh. Jadi kita susun seperti di slide ini. Jadi eh, saya membaginya ke dalam beberapa eh, kolom. Jadi ada tanggal transaksi, kemudian keterangan transaksi, kemudian di sini ada aset. Aset ini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan dan peralatan. Ini termasuk dalam aset. Kemudian ada kolom liabilitas atau utang, ada kolom ekuitas yang merupakan eh, gabungan, ya, atau dari beberapa aset yang termasuk dari aset, terus eh, pendapatan juga, ya. Terus di sini ada pendapatan, ada beban, kemudian ada pribadi, kemudian ada total liabilities dan ekuitasnya. Nah, ini artinya total aset secara keseluruhan, ya. Pada persamaan dasar akuntansi untuk aktiva itu merupakan utang atau liabilities ditambah dengan modal atau equity-nya. Baik, di soal eh, tersebut dijelaskan bahwa di tanggal 2 Januari terdapat ada transaksinya di sini, ada investasi uang dan peralatan yang dilakukan oleh Tuan Abdullah. Maka kita masukkan untuk kasnya, investasi uangnya 2.500.000 rupiah. Kemudian peralatannya sebanyak atau sebesar 500.000 rupiah. Ya, sehingga total ekuitasnya di sini sebesar 3 juta rupiah. Kolom-kolom yang nol ini belum ada karena belum ada utang, baru tercatat transaksi. Jadi total liabilities dan ekuitasnya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 4 Januari eh, membeli perlengkapan, ya, secara tunai. Itu artinya kasnya berkurang 150.000 karena secara tunai di sini 150.000, maka perlengkapan bertambah 150.000, tapi kasnya berkurang menjadi 2.350.000. Ya, peralatannya di sini tetap karena belum ada penambahan lagi, dan ekuitasnya tetap di 3 juta karena kalau dijumlahkan ini menjadi 3 juta, ya, Mas, ya.
Kemudian tanggal 5 Januari ada pendapatan jasa yang dilakukan akibat jasa servis ya sebanyak 200.000 rupiah. Maka di kasnya ini akan bertambah karena mendapat 200.000. Jadi bertambah menjadi 2.550.000 ya. Perlengkapannya tetap karena nggak ada perubahan. Kemudian peralatan juga tetap. Nah, sedangkan dari ekuitasnya juga bertambah 200.000 karena pendapatan tadi itu mempengaruhi ekuitas. Ya. Kemudian em, tanggal 9 Januari ya, di tanggal 9 Januari kemudian membeli peralatan baru seharga 150.000, kemudian dibayar tunainya 80.000. Maka ini akan mempengaruhi nilai kasnya berkurang 150.000 ya menjadi 2.470.000 rupiah ya. Kemudian perlengkapannya tetap sama. Nah, peralatannya ini bertambah ya dari 500 ditambah 150.000 menjadi 650.000 rupiah ya. Karena sudah dibayar tunai 80.000, maka masih ada utang yang belum dibayarkan yaitu sebesar 70.000 rupiah dan ini dimasukkan ke dalam kolom utang atau liabilitas ya. Sehingga ekuitasnya masih tetap sama 3.200.000 ya, karena tidak ada penambahan dari ekuitasnya gitu. Sedangkan total liabilitasnya di sini ya dari tadi 3.200.000 ya, kemudian ada liabilitasnya sebesar 70.000 ya, ada utangnya 70.000. Jadi total ekuitas plus liabilitasnya sebesar 3.270.000. Nah, kemudian di 12 Januari eh, mendapatkan jasa servis sebesar 800.000 ya. Nah, maka eh, kasnya itu bertambah 800.000 sehingga menjadi 3.270.000 ya. Perlengkapannya tetap sama ya di 150.000, peralatan juga masih 650.000, belum ada penambahan lagi. Liabilitasnya juga masih sama 70.000 dan ekuitasnya yang bertambah 800.000 ya karena kasnya bertambah sehingga menjadi 4 juta rupiah ya untuk ekuitasnya. Nah, pendapatannya juga bertambah karena pendapatan di awal itu tercatat 200.000 ya, kemudian ditambah pendapatan jasa servis 800.000 sehingga totalnya menjadi 1 juta rupiah. Kemudian maka total utang dan ekuitasnya menjadi 4.070.000 rupiah. Kemudian di tanggal 16 Januari ya ada jasa servis 500.000 akan dibayar 2 minggu berikutnya ya. Berarti 500.000 itu uh, masuk di akun piutang ya. Di sini di kolom piutang 500.000 karena akan dibayar 2 minggu berikutnya. Sehingga kasnya masih tetap 3.270.000, namun piutangnya bertambah menjadi 500.000. Perlengkapan dan peralatannya masih tetap sama, liabilitasnya sama 70.000, kemudian ekuitasnya bertambah ya. Karena ekuitasnya ini bertambah 500.000 di kolom piutang ini menjadi 4.500.000 rupiah dan pendapatannya juga bertambah karena awal itu 1 juta, pendapatnya sudah dicatat ditambahkan 500.000 rupiah menjadi 1.500.000 rupiah sehingga total liabilities dan equities-nya menjadi 4.570.000 rupiah. Kemudian selanjutnya di tanggal 18 Januari
diterima sebagian pembayaran jasa ya 150.000 ya, diterima sebagian pembayaran jasa. Eh, Tadi di awal eh, sudah ada ya, di awal itu ada 500.000 piutangnya ya, 500.000, kemudian kasnya masih di 3.270.000, kemudian ditambahkanlah 150.000 kasnya, jadi bertambah menjadi 3.420.000 ya. Kemudian karena tadi piutangnya 500.000, terus em, dibayarkan 150.000, maka di piutangnya tercatatnya berkurang menjadi 350.000. Perlengkapan tetap, dia peralatannya juga tetap karena tidak ada penambahan apapun. Liabilitiesnya masih tetap karena belum dibayar utangnya. Kemudian ekuitasnya juga masih di 4.500.000 rupiah karena ekuitasnya ini tidak berubah ya, masih 4.500.000 rupiah seperti ini karena eh, ekuitasnya ini hanya eh, tidak berubah karena hanya mengurangi piutang masuk ke dalam kas. Jadi seperti itu. Nah, total liabilitiesnya juga masih sama. Jadi 4.570.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian di tanggal 20 Januari ya, ke Big Boss Bengkel ini mengeluarkan biaya-biaya. Pertama ada biaya iklan, dan yang kedua ada biaya listrik. Biaya iklan sebanyak 120.000 dan biaya listriknya sebesar 250.000. Maka berkurang menjadi total biayanya di sini ya. Jadi 370.000 ya. Nah, di sini kasnya berkurang karena ada eh, apa namanya, pengeluaran ya, biaya-biaya. Maka 3.420 3.420.000 maksud saya, dikeluarkanlah biaya-biaya ini menjadi 3.050.000 ya. Piutangnya tetap karena belum ada pembayaran lagi, perlengkapan dan peralatannya masih tetap, liabilitiesnya juga tetap kalau belum dibayar. Nah, ekuitasnya ini berkurang karena eh, beban bayar iklan dan listrik yang tadi dikeluarkan dari kasnya ya. Jadi berkurang menjadi 4.130.000. Nah, di kolom pendapatannya ini masih tetap sama karena tidak ada pendapatan lain di bulan eh, Janu- Januari ya sampai dengan tanggal 20. Kemudian bebannya ini bertambah 370 karena tadi beban 120 untuk biaya iklan dan listrik 250.000. Maka untuk total liabilitiesnya yaitu 70.000 ditambah ekuitasnya saat ini yaitu 4.130.000 menjadi 4.200.000 rupiah. Kemudian di tanggal 23 Januari itu dikeluarkan juga beban ya untuk membayar gaji karyawan sebanyak atau sebesar 300.000 rupiah. Maka akun kasnya juga berkurang 300.000 rupiah menjadi 2.750.000 rupiah. Piutangnya masih tetap karena belum dibayarkan kembali. Kemudian perlengkapannya dan peralatan masih tetap nilainya. Liabilitasnya juga belum eh, membayar kekurangan liabilitasnya ya. Kemudian ekuitasnya juga menjadi berkurang karena kasnya berkurang ya. Jadi berkurang 300.000 menjadi 3.830.000 ya. Pendapatannya masih tetap sama. Di kolom beban ini nambah dari 370.000 ditambah dengan sampai 23 Januari 300.000 menjadi 670.000 rupiah. Maka total dari liabilitas dan ekuitasnya menjadi 4.200.000 rupiah.
Lanjut di tanggal 23 Januari ya. Ini yang tadi disebut ya. Lanjut di 24 Januari. Kemudian pemilik atau Tuan Abdullah ini mengambil untuk keperluan pribadi atau private ya sebanyak atau sebesar 50.000 rupiah sehingga kasnya ini akan berkurang menjadi 2.700.000 rupiah. Piutangnya masih tetap, perlengkapan dan peralatannya masih nilainya sama, liabilitasnya juga masih sama, kemudian ekuitasnya berkurang karena ada pengambilan 50.000 tadi menjadi 3.780.000 rupiah. Ya, pendapatannya masih tetap sama, bebannya juga sama di 670.000 rupiah, namun kolom di price-nya itu ada penambahan 50.000 rupiah. Ya, jadi total liabilitas dan ekuitasnya itu menjadi 3.850.000 rupiah. Ya, karena berkurang di ekuitasnya. Ya, pengambilan 50.000 yang berdampak pada pengurangan di ekuitas. Kemudian ada biaya telepon sebesar 100.000 rupiah. Nah, maka kolom kasnya ini juga akan berkurang 100.000 rupiah ya menjadi 2.600.000 rupiah. Dan piutangnya masih tetap sama, perlengkapan dan peralatannya sama karena tidak ada penambahan apapun. Liabilitas juga masih sama 70.000 rupiah. Nah, kemudian di ekuitasnya ini menurun ya karena diambil 100.000 sebagai biaya telepon. Maka ini biaya itu mempengaruhi nilai ekuitas. Jadi diambil 100.000 menjadi 3.680.000. Nah, pendapatannya itu masih tetap dia kolom bebannya juga. eh, Kolom beban ini ditambahkan yang tadinya 670.000, ditambahkan beban untuk biaya telepon itu 100.000, maka menjadi 770.000. Nah, untuk kolom price-nya itu masih sama 50.000 sehingga total liabilitas dan ekuitasnya itu menjadi 3.750.000 yaitu 3.680.000 ditambah 70.000 ya. Nah, kemudian di tanggal 27 Januari, nah, ini Tuan Abdullah itu membeli perlengkapan ya 50.000 secara kredit ya. Beli perlengkapan secara kredit itu 50.000 rupiah ya. Jadi eh, maka ini akan menjadi bertambah di liabilitasnya karena ini secara kredit 50.000 ya. Jadi untuk akun kasnya karena nggak ada pengurangan di kas karena ini pembelian secara kredit masih tetap di 2.600.000 rupiah. Kemudian terus perlengkapan juga masih sama. Perlengkapannya ini karena membeli perlengkapan ya. Jadi perlengkapannya ini nambah dari 150.000 rupiah ditambahkan 50.000 rupiah. Jadi ada penambahan 50.000 untuk kolom perlengkapan. Dan peralatannya masih sama, sehingga karena dibayarkan secara kredit, sehingga liabilitasnya bertambah 50.000. Jadi 70 tambah 50.000 menjadi 120.000. Ekuitasnya eh, tetap ya, ekuitasnya tetap karena di sini itu 260.000. Terus ditambahkan dengan 350.000, terus ditambahkan pula dengan 200 dan 650.000 ya, sehingga menjadi 3.680.000 rupiah.
Kemudian pendapatannya masih tetap, ya, bebannya juga tetap karena tidak ada penambahan beban. Kemudian pribadinya tetap dan total liabilitasnya juga masih bertambah nih. Total liabilitasnya bertambah karena 3.680.000 rupiah di ekuitasnya ditambah dengan piutangnya sebanyak 120.000 karena ada penambahan 50.000 pada kolom perlengkapan ini sehingga berubah menjadi 3.800.000 rupiah, ya. Dan kemudian pada 28 Januari itu meminjam di bank sebanyak 3 juta rupiah. Maka kasnya itu bertambah karena ada pinjaman menjadi 5.600.000 rupiah. Piutangnya tetap karena belum ada eh, pembayaran lagi dari jasa, ya, ke bengkel. Kemudian perlengkapannya juga tetap karena hanya ada penambahan 50.000 di tanggal 27 Januari. Peralatannya juga masih tetap. Liabilitasnya naik karena harus eh, membayar, ya, cicilan di bank, ya. Jadi liabilitasnya ini utangnya karena ini bentuk pinjaman jadi 3.120.000 rupiah. Ekuitasnya tetap, ekuitasnya tetap karena tidak ada penambahan lagi di sini, ya. Jadi ekuitasnya tetap di 3.680.000 rupiah, ya. Jadi eh, di sini pendapatannya juga masih sama, tidak ada penambahan pendapatan lagi di Januari 2023 sampai tanggal 28, ya. Terus bebannya juga masih sama 770.000, kemudian price-nya juga masih sama. Nah, total liabilities dan ekuitasnya ini yang bertambah menjadi 6.800.000 rupiah karena ada penambahan 3 juta tadi di pinjaman bank. Nah, ini untuk transaksi-transaksi di Big Boss Bengkel milik Tuan Abdullah, ya, selama bulan Januari 2023 eh, sampai dengan tanggal 28. Ya, transaksi-transaksi yang tercatat ini kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Termasuk akun aset, liabilitas dan ekuitas, kemudian ada total liabilitas dan total ekuitas. Jadi ya ada total keseluruhan, ya, total aset, liabilitas dan ekuitasnya menjadi terakhir di 28 Februari menjadi 6.800.000 rupiah. Nah, kemudian ada soal yang kedua yang eh, beberapa transaksi-transaksi itu soal yang kedua yaitu menjelaskan tentang transaksi di eh, salon Nyonya Devi, ya. Salon Nyonya Devi itu, ya, ini untuk yang kedua. Pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan. Nah, ini ada beberapa transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024 sebagai berikut, ya. Kemudian diminta untuk membuat jurnal umum atas transaksi, posting jurnal ke dalam buku besar, dan menyusun neraca saldo. Maka di eh, jurnal umumnya, ya, dengan kita yang kita buat adalah seperti ini. Yang pertama, tanggal transaksi yaitu 1 Desember 2024. Ya, tadi ada eh, keterangan, kemudian ada debit dan kredit. Ini jurnal secara umum, ya. 1 Desember 2024 tercatat kas di sisi debit, ya, karena akun untuk debit itu eh,
biasanya ya kalau untuk umum itu kas itu masuk di debit ya. Kas masuk di debit karena akun-akun biasanya akun-akun yang masuk ke dalam debit itu biasanya aset, terus ada beban, kemudian ada price. Itu biasanya masuk di akun debit. Kemudian untuk yang masuk di akun kredit ada kewajiban, ada ekuitas, revenue dan utang untuk dividen, utang dividen ya. Itu masuknya di kredit. Jadi kas ini masuk di debit 6 juta rupiah. Nah, kemudian karena dikeluarkan modal usaha, maka modal usahanya ini masuk di akun kredit. Karena yang tadi ya, ekuitas itu masuknya di akun kredit. Jadi kalau ekuitasnya bertambah, nah, termasuk modal ini ya masuknya di akun kredit. Kemudian pada 4 Desember 2024 ada menerima jasa. Karena menerima jasa otomatis kasnya pasti bertambah, kasnya di debit. Karena kas itu merupakan aset ya, asetnya bertambah maka masuknya di kolom debit. Kemudian pendapatan jasa, pendapatan yang tadi saya sebutkan itu revenue. Kalau revenue itu jurnal umumnya masuknya di kolom kredit. Maka di sini untuk revenue ya termasuk penjualan, jasa, jasa bunga dan sebagainya itu masuknya di kolom kredit menjadi 750 ribu rupiah. Kemudian pada 7 Desember 2024 ya ada di sini ada peralatan ya, membeli peralatan sebesar 600 ribu rupiah. Kenapa peralatan masuk di debit ya? Kenapa peralatan masuk di debit? Ini karena masuk di aset ya. Kalau aset itu termasuk kas, piutang, persediaan, perlengkapan, peralatan ya, aset tetap, investasi jangka panjang itu masuk di kolom debit sehingga debitnya bertambah menjadi 600 ribu tercatat di debit. Kemudian karena ini secara kredit ya, utang, maka eh, di sini tercatat menjadi utang usaha dan masuk di kolom kredit. Karena tadi untuk kewajiban itu biasanya masuk di account kredit sehingga utang usaha ini dicatatnya di kredit. Kemudian di 11 Desember 2024, pembelian perlengkapan ini ya. Perlengkapan itu bertambah karena beli perlengkapan menjadi 250 ribu rupiah ya, masuk di debit karena perlengkapan ini merupakan aset dan kemudian kasnya itu udah pasti berkurang karena tadi untuk membeli. Nah, kasnya berkurang di debit, di kredit, sorry. Karena eh, kasnya keluar ya dari perusahaan ya. Karena untuk membeli sebuah perlengkapan, jadi kasnya berkurang. Perlengkapannya tambah di debit. Karena perlengkapan itu masuk akun debit, maka akun opositnya, akun lawannya itu kas. Itu harus masuk kredit karena keluar sebanyak 250 ribu rupiah. Kemudian di 18 Desember 2024 ya mengeluarkan biaya juga nih, mengeluarkan biaya listrik sebesar 250 ribu rupiah. Nah, biaya-biaya itu gaji, sewa, biaya listrik, penyusutan dan lain-lain gitu ya. Itu masuk beban dan itu masuk di akun debit, maka biaya ini mempengaruhi nilai kasnya. Maka nilai kasnya eh, berkurang opositnya, maka ya nilai-nilai apa seberangnya ya maka kasnya berkurang 250 ribu itu tercatat di kredit karena eh, sekali lagi kasnya itu berkurang sehingga
tercatat di kredit. Nah, kemudian ada biaya lain-lain juga pada 21 Desember 2024. Nah, biaya lain-lain ini juga mempengaruhi akun kasnya, ya, karena biayanya keluar, maka biayanya ini ada dicatat di akun debit. Dan lawannya dari biaya ini yaitu kasnya itu kan berkurang, sehingga kasnya itu tercatat di eh, kolom kredit seperti itu. Jadi 150.000 rupiah. Kemudian di 24 Desember itu juga ada pengambilan, ya, yang dilakukan oleh Nyonya Devi. Itu masuk ke keterangannya, kita masukin ke Brave. Ya, Brave ini mempengaruhi akun kasnya juga, ya. 100.000 rupiah itu di eh, kolom debit, ya. Karena seperti tadi disebutkan di awal, aset, beban, dan Brave itu masuk di akun debit, dan opositnya atau lawan akunnya itu kasnya berkurang, sehingga kasnya itu masuk akun kredit, ya. Di kasnya 100.000 juga nambah, ya. Nah, kemudian pada tanggal 25 Desember 2024, ya, ada penambahan pendapatan, ya. Ada penambahan pendapatan piutang usaha sebanyak 200.000, dan ini cash 400.000 rupiah, ya, kasnya, sehingga tercatat di akun debit, ya, piutang usahanya 200.000 karena tadi piutang itu di aset dan maksudnya kolom debit, kemudian cashnya eh, 400.000 itu mempengaruhi kas juga, sehingga dicatat di 400.000 rupiah di kasnya, ini secara cash. Dan akun lawannya, opositnya, itu pendapatan jasanya. Pendapatan jasanya itu sebesar 600.000 rupiah, karena secara cash 400.000 dan piutang usahanya 200.000 rupiah, sehingga totalnya menjadi 600.000 rupiah di akun kredit, ini opositnya, ya, karena pendapatan atau revenue-nya 600.000 itu. Kemudian pada tanggal 28 Desember, ya, pada tanggal 28 Desember 2024, eh, bertambah lagi nih kasnya 100.000 rupiah, ya. Kemudian piutang usahanya eh, di akun kreditnya juga eh, bertambah di akun kredit, karena pembayaran piutang eh, apa namanya, usaha, ya. Jadi kasnya ini bertambah 100.000, ya, karena ada penambahan dari piutang usaha yang dibayarkan sebanyak 100.000 rupiah, sehingga piutang usahanya di akun kredit itu 100.000 rupiah, ya. Kemudian di 31 Desember 2024, ya, ada pengeluaran beban eh, biaya gaji, ya. Beban-beban tadi di akun debit, ya, sebanyak 300.000 rupiah, ya, sehingga ini mempengaruhi nilai kasnya, nilai oposit, akun opositnya itu kasnya itu pasti berkurang. Karena berkurang itu masuk di akun kredit, sehingga biaya gaji di akun debit, kemudian kreditnya itu kasnya yang berkurang sebanyak 300.000 rupiah. Nah, sehingga totalnya secara keseluruhan ini harus balance, ya. Debit itu harus sama dengan kredit, karena dalam jurnal umum, ya, debit itu harus sama dengan kredit. Jadi total debitnya, totalnya itu 8.900.000 rupiah. Kemudian kreditnya juga
setelah ditotal semuanya menjadi 8.900.000 rupiah. Kemudian diminta untuk posting ke jurnal buku besar, ya. Jurnal buku besar ada posting di jurnal buku besar. Yang pertama itu ada akun kas, ya. Di sini akun kasnya kita lihat nih tadi akun kasnya tuh akun kas di tanggal 1 Desember, di tanggal 4 Desember, kemudian 11 Desember, 18 Desember, 21 Desember, 24 dan seterusnya sampai 31 Desember. Ada akun-akun kasnya ini dimasukkan ke dalam diposting ke dalam jurnal buku besar. Nah, akun kasnya ini pada tanggal 1 Desember 2024 ya. Kita tinggal masukkan aja ya. Keterangannya di sini. Ini pertama modal di awal tadi itu kan masuk di debit ya. Ini modalnya masuk di debit, maka kita masukkan modalnya di debit sehingga saldonya menjadi eh, 6 juta rupiah. Ya, ini akun kasnya. Kemudian ada di tanggal 4 Desember 2024 ada pendapatan jasa sebesar 750.000 rupiah ya. Pendapatan jasanya di mana? Pendapatan jasanya itu di akun debit, maka dimasuk akun debit 750.000 rupiah ya. Maka di saldonya itu menjadi 6.750.000 rupiah. Kemudian ada nih pembelian perlengkapan ya. Di awal tadi itu ada eh, mana? Ini 11 Desember 2024 perlengkapan sebanyak 250.000 rupiah. Maka akun kasnya ini berada di kredit ya. Akun kasnya berada di kredit perlengkapan ini ya. Nah, kas di perlengkapan ini mempengaruhi kasnya ya yang berada di akun kredit. Maka saldonya menjadi 6.500.000 rupiah karena 750 dikurangi dengan 500.000 rupiah. Kemudian di 18 Desember juga ada beban biaya listrik. Maka eh, kas biaya ini kasnya ada di kredit karena mengeluarkan biaya 250.000 rupiah. Ya, sehingga saldonya menjadi 6.250.000 rupiah. Kemudian ada juga biaya lain-lain di 21 Desember 2024 ya, yang tadi di atas itu. Ya, ini juga karena biaya itu eh, kasnya berkurang ya menjadi 150.000 rupiah sehingga menjadi 6.100.000 rupiah untuk saldonya, saldo kasnya. Kemudian ada Prive di 24 Desember 2024 ya, mengambil 100.000 New Devi. Nah, maka ini menjadi 6 juta rupiah total saldonya. Ya, kemudian ada pendapatan jasa. Keterangannya ya ini 25 Desember 2024 terdapat pendapatan jasa tuh masuk sebesar 400.000 rupiah ya. Kasnya di debit bernambah 400.000 rupiah sehingga kreditnya itu ber nggak ada ya sehingga saldonya bertambah 400.000 rupiah. Kemudian ada lagi 28 Desember ya ada piutang usaha sebesar 100.000 rupiah yang dibayarkan 100.000 rupiah maka akun kasnya menjadi 6.500.000 rupiah. 6.500.000 rupiah. Kemudian ada beban gaji pada tanggal 31 Desember ya. Akun kasnya ini berada di kredit tentunya karena pengeluaran gaji. Jadi total saldo kasnya sampai 30 Desember 2024 menjadi 6.200.000 rupiah ya. Jadi sesuai dengan di jurnal umum tadi di buku besar kasnya di tanggal 1 Desember, kemudian 4 Desember, kemudian di 11 Desember itu ada di kredit ya, 18 Desember ada di kredit, kemudian 24
Desember juga ada di kredit, ya, Prive 24 Desember juga ada di kredit. Kemudian penambahan 400.000 kasnya ada di debit, ya. Kemudian kas sebagai piutang itu dibayarkan 100.000 ada di eh, debit. Dan yang terakhir 31 Desember kasnya berada di kredit, ya, 300.000 rupiah ada di kredit. Sehingga saldo kas sampai tanggal 31 Desember 2024 menjadi 6.200.000 rupiah. Kemudian posting buku besar yang kedua itu akun modal, ya. Di jurnal di atas tadi ada akun ada modalnya di nambah di 1 Desember 2024. Ya, modalnya eh, kita lihat, ya. Nah, modal nah ini modal usahanya, ya, tanggal 1 Desember 2024 modal usaha ada di kredit karena modal itu merupakan ekuitas, ya. Jadi akun ekuitas itu berada di sisi kredit, maka modal ini masuk ke kredit sebanyak 6 juta rupiah. Saldonya 6 juta rupiah. Kemudian ada akun pendapatan jasa. Jadi ada beberapa transaksi. Ini pendapatan jasa yang telah diterima oleh eh, salon Nyonya Devi pada tanggal 4 Desember 2024, ya. Itu pendapatan jasa. Karena pendapatan jasa itu maka revenue itu termasuk akunnya di akun kredit. Pendapatan jasa di sini masuk di akun kredit pada tanggal 4 Desember dan pada tanggal 25 Desember, sehingga 750.000 dan 25 Desember itu 600.000, sehingga saldonya menjadi 1.350.000, ya. 750.000 ditambah 600.000 gitu. Kemudian pada akun peralatan ada penambah peralatan di 7 Desember 2024, ya. Punya peralatan karena peralatan itu adanya di aset, maka yang bertambah adalah debitnya. Yang bertambah debit, saldonya juga 600.000 rupiah, ya. Kemudian akun perlengkapan. Nah, di akun perlengkapan ini ada tanggal 11 Desember itu ada perlengkapan, perlengkapan juga di aset, ya. Di yang berpengaruh ada kolom debitnya. Ada 250.000 di rupiah di kolom debit, ya, saldonya 250.000 rupiah. Kemudian ada juga akun untuk utang usaha pada tanggal 7 Desember 2024, ya. Ada utang usaha sebanyak 600.000 rupiah karena eh, di sisi kredit karena ini merupakan akun kewajiban, ya. Kewajiban itu mempengaruhi eh, kasnya, ya. Jadi kreditnya yang bertambah di sini menjadi saldonya 600.000 rupiah. Kemudian ada eh, biaya-biaya. Di sini ada biaya listrik. Ya, biaya listrik ada tanggal 18 Desember 2024 sebanyak 250.000 rupiah. Nah, karena beban itu masuknya di debit, ya, maka ini debitnya yang berpengaruh, maka debitnya bertambah 250.000 rupiah. Jadi saldonya 250.000 rupiah. Kemudian ada akun biaya lain-lain. Biaya lain-lain juga ini termasuk biaya-biaya, beban, dan sebagainya itu masuk akun debit. Maka bertambah 150.000 rupiah. Sehingga saldonya menjadi 150.000 rupiah. Prive juga di tanggal 24 Desember, ya. Nyonya Devi mengambil 100.000 rupiah. Maka debitnya bertambah 100.000 rupiah karena Prive itu masuk di akun-akun eh, masuk di akun debit, ya. Jadi saldonya 100.000 rupiah, ya.
Yang berpengaruh ada debitnya. Akun piutang usaha. Nah, ini akun piutang usaha di tanggal 25 Desember ada pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasanya 200.000 rupiah itu di debit. Ya, Eh, pendapatan jasanya ada di debit 200.000. Ya, kemudian di 28 Desember 2024 eh, ada kas sebanyak 100.000 di kredit, ya, 100.000 rupiah. Kemudian akun biaya gaji, ya, di tanggal 31 Desember 2024 biaya gajinya sebesar 300.000 rupiah, ya. Ini beban-beban masuk di debit, maka saldonya tetap, ya, 300.000 rupiah di debit. Kemudian neraca saldo per 31 Desember 2024. Neraca saldonya kita lihat tuh akun debit dan akun kreditnya, ya. Kasnya tadi sebesar, setelah dijumlahkan total tadi, ya. Ini jumlahkan total akun kasnya saldonya 6.200.000, ya. Maka di sini kita tinggal cantumkan saja yang tadi kita buat di buku besar, ya. Akun-akunnya kita masukkan saja. Akun kasnya ada 6.200.000, peralatannya 600.000, perlengkapan piutang usaha itu di debit, ya. Kas, peralatan, perlengkapan, piutang, dan itu termasuk di akun aset, ya. Maka dimasuk di debit. Kemudian ada utang usaha, modal, dan pendapatan jasa. Ya, ada utang usaha, ini kewajiban, ya. Kewajiban itu adanya di kredit, ya. Kemudian modal juga di kredit. Kemudian ada pendapatan jasa, itu juga ada di kredit karena revenue, ya. Kemudian beban-beban, ya, ada biaya listrik, biaya lain-lain, gaji karyawan dan prive itu masuk di akun debit, ya. Masuk di akun debit, maka debitnya yang berpengaruh di sini. Kalau dijumlahkan, maka kita harus balance, ya, karena debit itu harus sama dengan kreditnya itu. Maka keseluruhan dijumlahkan jadi 7.950.000 rupiah, ya, neraca saldonya per 31 Desember. Dan kemudian di akun kreditnya juga sama, ya. Akun kreditnya setelah dijumlahkan juga menjadi 7.950.000 rupiah. Ini artinya balance, ya, neraca saldo per 31 Desember 2024. Terima kasih em, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon bimbingannya apabila banyak eh, yang masih salah, ya, termasuk penulisan akun-akunnya dan termasuk mungkin juga akun kredit debitnya yang masih perlu perbaikan. Eh, Kami mohon feedback dari Ibu Pustika selaku dosen pengampu akuntansi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.